penasehat. Besok saya ke Polda jam 1 siang saya untuk memberikan klarifikasi. Ada undangan dari Polda ya, seperti yang kemarin ke Polres, saya ke Polres ya, tidak terjadi apa-apa juga. Karena memang sebagai warga negara yang baik yang taat hukum, kalau ada undangan warga negara yang melapor, ada undangan klarifikasi karena baru penyelidikan ya. Jadi ada 3 tahap. Ada penyelidikan, penyidikan sampai ke tahap pelimpahan. Nah, jadi kalau penyidikan saja belum, jangan lu bilang orang bakal dipenjara. Itu membodohi masyarakat. Karena baru penyelidikan. Iya kan? Nanti polisi gelar perkara kuat enggak? Gitu. Ada deliknya, jadi kamu kan jangan laporin orang delik ngadi-ngadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kalau orang netizen yang nggak paham hukum udah ketakutan. Kalau gue lo takut-takutin, gue kagak takut. Gue ketawain malah lo. Jadi kalau Babang bersuara begini untuk mencerdaskan kehidupan netizen. Ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi besok Babang akan datang. Tadi polisinya udah WA. Abang datang nggak? Datang dong. Masa nggak datang? Kita tunjukkan kita taat hukum, ya kan? Jangan dipanggil tapi nggak datang. Siapa itu dipanggil tapi nggak datang? Nggak tahu. Kalau saya nggak kenal sama Chelsea, ketemu aja nggak pernah. Serius saya. Iya. Saya itu tahu Chelsea, cuman nggak kenal secara langsung, ketemu itu tidak pernah sama sekali. Boleh dicek. Jadi, ya, kasus Demak nantilah pengacaranya ya, yang nanti yang berhak menjawab ya. Kalau Babang ngasih bocoran dikit, kasus Demak tetap berjalan karena ada pelapor, ya, ada pelapor. Ya. Makanya kalau diundang klarifikasi itu datang biar jelas semuanya, jangan nggak datang. Tuh kayak Babang kemarin dipanggil Polres, Babang datang. Besok dipanggil Polda, Babang datang tepat waktu. 22 jam sebelum ini saya udah datang di depan kantor polisi itu. Gitu dong. Bang pinter dan smart pemikirannya, apalagi dalam hukum. Abang takut tidak melakukan? Oh tidak takut. Tidak takut ya. Kita bukan mau berantem. Ya, ini soalnya soal hukum. Kalau ada warga negara merasa dirugikan. Tapi kan itu semua pembuktian. Jangan lu nakut-nakutin netizen, bodohin netizen. Bakal dipenjara, itu bakal dipenjara. Nakut-nakutin netizen. Kalau gue lu takut-takutin gitu, gue nggak takut, malah makin berani gue. Karena gue ngerti ya, ada penyelidikan. Orang laporan diterima laporannya. Ada dugaan katanya, tapi diklarifikasi. Klarifikasi undang itu tahapnya ada lidik, bukan sidik, lidik baru. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dilaporin, kalau dalam tahap penyelidikan, kalian harus datang dulu. Karena itu cikal bakal muasal. Kalau malah nggak datang, nanti bisa naik ke penyidikan. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau tidak ada berhalangan hadir, kecuali kerja, ada kontrak kerja, bisa dikomunikasikan dengan bapak-bapak pihak kepolisiannya. Pak, saya ada kontrak kerja di sini 1 bulan, nggak bisa saya tinggalin, mungkin diundur waktunya. Gitu. Karena ini adalah delik aduan, gitu kan? Delik aduan. Jadi selama kalian nggak maling, selama kalian nggak tindak pidana lain, maksudnya apapun laporan orang, kalau merasa nggak salah dan itu salah sasaran, datang saja. Jadi baru tahap penyelidikan, ya nggak. Jadi jangan ngancem saya, bakal netizen saya itu bukan orang yang berhaluan simbolis mutualisme, nyebut simbiosis mutualisme aja salah, gitu. Orang Bandung, halo. Bagaimana dia mau mengerti kalau nyebut simbiosis mutualisme aja salah, jadi simbolis mutualisme. Itu saya lihat itu.
Yang itu pembodohan masyarakat, bukan simbolis ya, tapi simbiosis. Dan diaminkan sama kakak-kakaannya simbolis itu kan, berarti kan isi otaknya memang kurang gitu, harus diisi lagi. Kalau saya tuh menasehati ya, saya nggak ngomong-ngomong kotor ya, biar mereka tuh pinter. Jadinya saya nggak ngerasa diri saya paling pinter, enggak. Cuman pendapat, masukan orang harus didengarkan juga, gitu ya. Bukan simbolis gitu. Gue mau ngakak sebenarnya kan. Itu bukan simbolis guys. Karena apa? Karena mungkin mereka yang sebuah pihak sana itu mau tahu loh. Mereka hanya menampilkan simbol-simbol di media sosial. Akhirnya terjebak dalam kata-kata simbolis ya kan. Jadi itu diketawain sama netizen itu tentang simbolis mutualisme itu. Harusnya simbiosis ya. Simbiosis mutualisme itu adalah rantai makanan, ya. Sebenarnya saling butuhkan. Kalau kalian pernah belajar tuh di SD, sekolah, ya, simbiosis mutualisme itu adalah rantai makanan, ya. Jadi saling berketergantungan antara binatang satu ke binatang lainnya, itu simbolis mutualisme. Istilah itu yang dipakai, saling membutuhkan satu sama lain, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme namanya. Ya, istilah itu yang ada di pelajaran kita waktu SD. Sebenarnya itu simbiosis. Nyebutnya di pelajaran SD aja salah, gimana mau tingkat kuliah, tingkat SMA gitu loh. Gitu loh, guys. Jadi laporan mereka itu ke saya adalah tentang dugaan illegal access, teman-teman semua, ya kan, dugaan illegal access. Dia menyangka itu semuanya disangkakan ke saya, salah. Udah tahu, nggak kuat itu laporannya. BPJS nggak kuat lah. Kenapa? Dia berdasarkan asumsi dan dugaan dia saja. Pembuktiannya dia tidak bisa membuktikan. Gitu teman-teman. Saya itu di kantor polisi kemarin waktu di Jakarta Selatan juga sudah diskus sama polisinya, gitu. Ngurusin yang lain yang lebih berfaedah. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kita bersuara boleh lah ya. Nggak simbolis mutualisme kan. Simbiosis kali yang benar. Bagus didengerin BPJS. Iya. Dia nggak pernah belajar kali ya antara rantai makanan, nah waktu SD-nya binatang, terus antara simbiosis mutualisme, ya kan? Jika diam diinjak maka bicaralah. Nah sekarang saatnya kakak bisa selama diam dengan fitnah selama ini. Kan dari story Bang Kiki bakal ditelusuri ujungnya di mana gitu Bang. Dari mana? Dari mana? Ya kan? Telusuri saja. Geledah rumah saya tuh. Geledah aja rumah saya, nggak apa-apa kok. Ada apa emang ya? Lu nyari handphone kan? Enak aja lo. Nyari handphone, geledah tuh rumah gua tuh. Illegal access itu sesuatu alat elektronik yang dijebol, ya pakai password terus dijebol. Gitu. Ya enggak? Nah, kalau barangnya nggak di kita, gimana? Gimana korelasinya? Gitu loh. Sudah disita polisi HP-nya. Mana? Nggak ada. Ada kok iPhone saya nggak disita polisi. Baru penyelidikan guys. Jangan ngadi-ngadi loh. Duh Mas Kiki kok kata-kata apa sih, berkaya aja capek apa yang diomongin, gak respect gak usah ditonton mbak. Benar saya mah, sumpah. Saya mah gitu. Jamnya ini beli di mana? Udah limited edition jadi kurang. Ini Swatch ya yang limited edition.
Ini kira-kira harganya sekarang kalau nggak salah 5,5 juta gitu. Nggak terlalu mahal sih, cuman ya untuk pakai sehari-hari nyaman aja karena dia ininya karet silikonnya bagus. Gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau tahu dia itu siapa, kalian bisa telusuri jejak digital kan. Kayak paling bener aja, saya nggak bilang saya nggak paling bener, ya paling bener. Yang bilang paling bener kan mereka, nggak punya aib katanya. Yang paling bener kan siapa? Siapa bilang nggak punya? Saya tanya kembali ke kalian gitu. Siapa yang bilang tidak punya aib di hidupnya? Siapa? Kalau saya nggak bilang Kiki The Potter paling bener, enggak. Saya manusia, punya salah dan hilaf, pasti. Cuma jangan fitnah saya homo dong. Kalau kalah argumentasi, kita balas dengan argumentasi, bukan dengan fitnah. Begitu loh. Fitnah orang homo, orang nggak homo, ya kan? Bilang disenggol balik marah. Di Google juga banyak soal NMA, jadi nggak ada yang terkejut dari cerita lo. Memang nggak ada yang terkejut. Kalau udah dasarnya kita harus cari contoh yang baik ya. Kalian tuh nonton orang-orang yang berkata-kata kotor, terus kalian bilang, oh ini apa adanya. Orang berkata kotor kok apa adanya, kan sableng gitu loh. Oh dia memang begitu, dia mengakui kelontongannya, berarti dia apa adanya gitu kan. Lucu. Dia nggak munafik, justru munafik lah. Saya kasih 1 miliar, siapa yang bisa buktikan saya seperti omongan mereka tuh yang homo itu. Nggak bakal lu cari sampai mati ya buktinya ya, nggak bakal ketemu. Orang gua cowok normal kok. Lu cek di Google, mantan pacar gua tuh ada kok, dan cewek semua. Aneh kan, lucu gitu. Lu mau cari salah gua di mana? Gitu ya. Gue jual rumah bisa 1 miliar. Oh, emangnya mereka jual rumah aja nggak laku-laku? Bagaimana? Jangan merendahkan orang. Iya, kalau homo kok jengkel ngejar-ngejar. Iya, dulu ngejar-ngejar saya. Bilang saya nggak mau, dibilang homo. Kan aneh, lucu. Iya kan? Lucu. Gitu. Jangan kita itu jadi netizen yang menyebarkan fitnah, terus menyebarkan fitnah, gitu kan. Orang kaya nggak pernah bilang dia kaya, yang bilang dia kaya itu orang miskin. Iya, lu buktikan dulu dong, gini lah. Kalau lu nggak punya aib, ya, kalau lu bilang nggak punya aib, lu buktikan masa lalu lu tuh bagaimana. Oh, saya nggak pernah diberitain begini, saya nggak pernah masuk penjara. Sekarang kan yang pernah masuk penjara siapa guys? Sekarang gue mau tanya. Yang pernah masuk penjara siapa? Gue ambil gini nih. Lupa. Iya. Makanya kalau gue nggak takut gitu kan. Gue nggak takut sama siapapun, gue nggak takut ya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh gue takut. Kalau semua model-model begini guys, itu memang nggak ada otaknya. Udah otaknya didengkul, terus ngatain orang semua, mau menghina orang, semua usaha orang mau sirik, orang ini sirik gitu loh, hatinya sirik gitu. Orang ngata-ngatain dia sirik, orang sirik apa sih sama dia? Nggak ada kok. Lo cari duit aja, nggak ada kok kita minta duit. Kalau dia kaya juga nggak kita duit dia gitu, ngapain gitu.
Belajar dari Baim Wong, dijelek-jelekin dia diam aja bang, masalah nggak panjang, orang malah memuja Baim Wong gitu. Ya ada mungkin karakter-karakter orang seperti itu karena malas ngeladenin, takut tambah panjang fitnahnya. Kalau saya dari awal saya keluar sudah difitnah, terlalu lama fitnah ini. Beda orang beda cara, betul ya. Ini orang kan bodoh guys, bedain simbiosis mutualisme sama simbolis mutualisme, salah sebut gitu. Iya, bukan saya, bukan ini, bukan gampang ya. Tinggal gue sikat aja, tapi kan nggak boleh. Ini negara-negara hukum, ya kan. Gue kalau udah gegerem ya kan, nggak boleh. Kita bukan orang-orang kena gangguan jiwa guys. Gitu. Ya mesti ada harus yang ini gitu kan. Harus yang kita berani bersuara. Kalau nggak dibiarkan akan menjadi gurita loh. Jari-jarinya ini sebelum besar kita potongin aja, gue jari-jari guritanya gitu kan. Bahaya, soalnya nanti jadi parasit. Ya, dia bisa parasit nih orang. Dia bisa jadi parasit. Parasit itu dalam artian apa? Menghisap, ya, merugikan orang-orang lain. Nggak saya, nggak orang lain, nggak ini. Orang publik nanti makin percaya dengan kebodohan-kebodohan yang ditampilkan. Oh, kata publik yang hanya melihat menonton, oh dia ini ya, dia hebat, dia tidak tersentuh hukum, dia tidak begini, tidak begitu gitu. Ini bahaya. Ini kalau didiamin bahaya. Presiden buruk bagi dunia entertain dan dunia keartisan, bahaya orang seperti ini. Gitu. Bahaya. Jadi siapa mau report akun saya pun silakan, nggak apa-apa, saya tinggal bikin lagi, gitu kan. Dan saya tetap bersuara. Sampai pening-pening pala lo ya kan. Sekarang ini udah gak ada ampun. Gue dibilang dari awal gak ada ampun. Kali ini gak ada ampun. Gitu ya. Bagaimana dia mau berargumentasi sekarang gini sama gue. Dia pelajaran SD kayak rantai makanan aja dia gak tahu. Simbolis mutualisme katanya. Harusnya simbiosis mutualisme. Bagaimana itu? Ya kan? Gimana mau adu argumentasi sama orang-orang gitu kan? Orang kan nggak bisa sih nggak berkata-kata kotor gitu kan, nggak kata-kata ini, nggak kata-kata itu gitu kan. Orang kan bisa sih, bisa loh. Lu ngaku hebat sama orang, lu ngaku dengan cara laporin orang, mana satu pun nggak ada yang bisa lu seret ke meja hijau, karena semuanya asumsi di otak dia gitu loh. Nah sedangkan dia dilaporin orang, kesandung juga. Kasus-kasus yang lain juga pernah. Jadi nggak bisa orang ini didiamin guys. Saya difitnah, begitu saya bersuara, wah maho, homo, cuman begitu bisanya. Kenapa sekarang orang-orang tuh pada yang percaya, dia homo nggak sih? Gue kaget dong ya kan, enak aja lu gue homo. Ya, ada kata siapa lo? Itu kan di IG-nya si NM itu kan ngata-ngatain itu pakai bahasa-bahasa menyerempet ke gue walaupun nggak sebut nama, ya kan? Jadinya apa? Ini saatnya gue berbicara. Oh bukan, mau laku nggak laku di TV dia itu memang selera masyarakat Indonesia. Tapi orang pun harus punya suara juga. Orang punya hak di negara ini untuk menyuarakan kebenaran. Kalau dia merasa diri dia benar, suarakan kebenarannya. Nanti kebenaran memang kebenaran, mana yang benar? Argumentasi. Gitu. Pola pikir nih. Kita berbicara pakai pikiran gitu, bukan pakai asal jeplak aja.